Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi kalkulus diferensial. Materi pertama kita yaitu sistem bilangan real. Oke, kita akan membahas terkait sistem bilangan real. Kita perlu tahu kalau ini adalah bagan sistem bilangan ya, di mana bilangan kompleks itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Kemudian bilangan real ini nanti dibagi menjadi dua lagi. Ada yang disebut bilangan irasional, ada juga yang disebut bilangan rasional. Bilangan rasional ini dibagi lagi, ada yang disebut bilangan pecahan dan ada yang disebut bilangan bulat dan seterusnya ya. Oke, jadi agar kita lebih paham untuk setiap materi ini, maka saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu bilangan yang seperti apa sih? Bilangan kompleks itu merupakan bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian imajiner. Oke. Secara umum, bilangan kompleks itu dilambangkan dengan A plus IB. Seperti ini ya. Oke. Di mana A sama B-nya ini adalah bilangan real dan I ini I kuadrat itu nilainya adalah minus 1. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Misalkan kita memiliki Z sama dengan 4 plus 3I. Oke. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari bilangan kompleks, di mana bagian realnya adalah angka 4 dan bagian imajinernya adalah 3I. Oke. Gampangnya, imajiner itu adalah akar dari negatif. I kuadrat kan sama dengan minus 1. Gitu. Kalau I kan akar dari minus 1. Berapa akar dari minus? Itu namanya bilangan imajiner. Contoh lain dari bilangan imajiner, misalnya kita punya Z sama dengan 5 plus 8I. Ini juga bilangan imajiner, di mana 5 merupakan bagian realnya dan 8I adalah bagian imajinernya. Pada bilangan kompleks ini kan kita tahu kalau dia ada dua bagian. Yang pertama adalah real dan yang kedua adalah imajiner. Imajiner itu I kuadrat sama dengan minus 1. Sekarang kita akan bahas bilangan real. Oke. Bilangan real itu merupakan bilangan yang memiliki nilai dan dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Ya, dia itu memiliki nilai dan dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Oke. Seperti 2,487 dan seterusnya. Bilangan real ini dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama bilangan rasional dan yang kedua adalah bilangan irasional. Oke. Bilangan irasional. Bilangan real itu kan punya nilai dan dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Berarti bisa ditulis dalam bentuk desimal itu 2,4871177 gitu. Atau 2,5 tok, itu juga bilangan real ya. Atau 42 tok, ini juga bilangan real. 42 kan bisa ditulis 42,0 ya. Oke. Kemudian ini tadi bilangan real tadi kan terdiri dari dua, rasional sama irasional. Rasional itu apabila kan tadi bisa diubah dalam bentuk desimal. Biasanya ciri-cirinya bilangan rasional itu terdiri dari bilangan desimalnya itu terhingga. Misalnya 0,5. 0,5 ini kan dapat dituliskan menjadi 1/2 misalnya. Kemudian angkanya itu kalau desimal itu desimalnya kalau nggak berhingga itu berarti angkanya sama. Perulangannya tuh sama. Misalnya 0,333. Kita lihat ini definisinya. Bilangan rasional itu kan bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B.
di mana A per B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi yang bagian B-nya ini tidak boleh 0 ya, karena B itu sebuah penyebut. Seperti contoh yang saya bilang tadi, misalkan 1/2. Ini kan bisa ditulis menjadi 0,5. Kemudian lagi, angka tadi ya 1/3. 1/3. Ini kan bisa ditulis 0,3333 dan seterusnya. Karena ini merupakan suatu perulangan dan perulangannya kan sama, 3333. Jadi 0,5 sama 0,3 ini termasuk bilangan rasional. Karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini ya, A per B. 0,5 bisa dinyatakan dalam bentuk 1/2 dan 0,333 bisa dinyatakan dalam bentuk 1/3. Oke. Ciri utamanya bilangan rasional itu adalah dia desimalnya itu berhingga, kayak 0,5, 0,4, 0,3, 0,12 gitu, berhingga. Kalau tidak berhingga itu dia dalam bentuk seperti ini. Tidak berhingganya itu berulangnya angkanya itu sama. Sekarang kita bahas bilangan irasional. Kalau bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau tidak habis dibagi dan tidak berulang. Ya, tidak berulang. Contohnya, seperti yang kita ketahui, biasanya kita menggunakan Pi itu kan 3,14. Tapi pada dasarnya nilai Pi itu bukan 3,14 tok. Ada belakangnya. Ini Pi itu 3,14159265535 dan seterusnya. Kita lihat belakang komanya ini. Angkanya ini kan acak ya, maksudnya enggak berurut. Kalau 0,3 tadi kan 0,33333 angkanya sama. Kalau ini kan 0,14159265535. Ini kan di belakang komanya ini tidak berulang. Maka ini kita sebut sebagai bilangan irasional. Di mana biasanya kita membulatkannya menjadi 3,14. Kemudian bilangan akar 2. Akar 2 ini hasilnya juga 0,4142135623 dan seterusnya. Ini bilangannya itu tidak berulang. Sehingga 0,4142135623 ini merupakan bilangan irasional. Oke. Sekarang kita lanjut ke bilangan pecahan. Bilangan real tadi kan bisa dibuat dalam bentuk A per B ya. Oke. Jadi, bilangan real tadi kan ada dua, rasional sama irasional. Kalau yang rasional kan bisa ditulis dalam bentuk A per B, di mana itu nanti ciri-cirinya adalah misalkan dia dibentuk desimal, itu desimalnya terhingga gitu ya. Dan kalau irasional itu biasanya tak berhingga dan tak berulang. Kalau bilangan pecahan itu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang merupakan bilangan bulat dan penyebut merupakan bilangan asli. Oke. Bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh bilangan pecahan itu 5/6, di mana 5 sebagai pembilang dan 6 itu kita sebut sebagai penyebut. 7/3, 7 kita sebut sebagai pembilang dan 3 kita sebut sebagai penyebut. Ini adalah bilangan pecahan, sesuatu per sesuatu. Gitu. Kemudian kita juga mengenal yang disebut sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat itu
terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Yang mana dari bilangan bulat ini nanti itu ada yang disebut sebagai bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua itu kita sebut sebagai bilangan negatif. Bilangan negatif itu berarti dari minus 1 ini ke kiri. Ini disebut sebagai bilangan bulat negatif. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Oke, bilangan bulat ini juga termasuk dari bilangan rasional dan merupakan bagian dari bilangan real. Bilangan rasional tadi kan bisa kita sebutkan dalam bentuk A per B ya. Kita kasih contoh nih. Misalkan bilangan bulat kita itu kita punya bilangan angka 2. Angka 2 ini bisa kan kita tulis menjadi berapa? 8 dibagi 4. Bisa kan? Tadi kalau rasional kan harus bisa dituliskan dalam bentuk A per B. Di mana A-nya itu kan bilangan-bilangan bulat ya, sama B-nya. Ini 8 per 4. Bisa kan? Oke. Dan tadi pada saat kita membahas tentang bilangan real, berarti dia kan bisa ditulis dalam bentuk koma. Ini kalau kita tulis dalam bentuk koma berarti kan menjadi 2,0. Bisa kan? Oke. Jadi angka 2 ini dia merupakan bilangan bulat ya. Dia juga merupakan bilangan rasional. Dia juga merupakan bilangan real. Dan dia juga merupakan bilangan cacah. Oke. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya ada yang disebut sebagai bilangan prima. Di dalam matematika, prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Bilangan asli tadi kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang mana faktor pembaginya, faktor pembaginya adalah 1. Dan bilangan itu sendiri. Oke. Di sini 2 dan 3 ini merupakan bilangan prima. Karena 2 kan habis dibagi 1. Oke, habis kan kalau dibagi 1 hasilnya 2. Dan habis dibagi 2. Bilangan 2 dirinya sendiri kan bilangan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Habis dibagi ya. Oke. Ada yang bisa membagi lagi nggak? Tidak bisa. Karena yang diminta adalah faktor pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Faktor pembagi berarti dia habis dibagi oleh gitu ya. Misalnya bilangan 4 ini. Bilangan 4. Tadi syaratnya kan bilangan prima dia adalah faktor pembaginya atau dia habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Apakah 4 habis dibagi 1? Iya. Kemudian apakah kalau 4 dibagi 4 juga bisa? Bisa. Tapi selain 4 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 4, dia juga bisa dibagi dengan angka 2. Bisa dibagi dengan angka lain. Berarti angka 4 ini bukan termasuk dari bilangan prima. Itu ya. Contohnya bilangan prima itu ini. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Kemudian ini bilangan komposit. Bilangan komposit itu yang seperti apa? Oke. Jika suatu bilangan yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima, prima tadi 2, 3, 5, dan seterusnya ya, maka bilangan itu kita sebut sebagai bilangan komposit. Misalnya
lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Angka 2 tadi merupakan bilangan prima ya. Karena dia mintanya lebih besar dari 1, berarti kan 1 nggak ikut ya. Oke. 3 tadi bilangan prima juga. Maka 4 ini adalah bilangan komposit. Ini kita tulis di sini. 4. Sekarang 5 tadi bilangan prima bukan? Iya, dia bilangan prima. Berarti 5 bukan. Selanjutnya adalah 6. 6 bukan bilangan prima, maka dia bilangan komposit. Kita lanjut 7. 7 tadi bilangan prima, maka 7 tidak masuk bilangan komposit. Selanjutnya 8. 8 bukan bilangan prima ya. Oke, dia masuk bilangan komposit. Selanjutnya 9. 9 itu bukan termasuk bilangan prima karena dia bisa dibagi 1, bisa dibagi 9, tapi juga bisa dibagi 3. Oke. 9 ini bukan bilangan prima, maka dia masuknya adalah bilangan komposit. Dan 10. 10 juga bukan bilangan prima. Dia bisa dibagi 2, 5, 1, dan bisa dibagi 10. Maka 10 ini juga merupakan bilangan komposit. Oke. Dan seterusnya. Sekarang, kita akan membahas terkait desimal, perapatan, dan kalkulator. Desimal. Tadi kan pada saat kita membahas bilangan desimal tadi, pada bilangan real tadi, bilangan real kan bisa diubah dalam bentuk desimal ya, desimal. Dimana desimal itu tadi terbagi menjadi 2, berhingga dan tak berhingga. Kalau 0,34 titik, ini berarti dia berhingga ya. 0,123 titik, itu berarti berhingga. Kalau tidak berhingga, itu yang di belakang komanya itu ada banyak sekali angka. Dan desimal tak berhingga, ini kan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu berulang, yang kedua itu tak berulang. Contohnya, ini kalau yang berulang, 0,12121212. Ini bisa kita lihat kan belakangnya 12 12 12 12 12 terus. Ini kan berulang. Seperti contoh saya yang tadi juga 0,333333 itu juga berulang. Kalau tidak berulang itu berarti seperti ini 0,75329471. Ini kalau tidak ditulis secara lengkap, apakah kita bisa mengetahui ini di belakang angka 1 ini angka berapa? Kan tidak tahu ya. Beda kalau dengan yang berulang tadi. Kalau ini kita disuruh melanjutkan, kita tahu dong lanjutannya 1 2 1 2 1 2 1 2 seterusnya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini ya. X tanda mutlak sama dengan X. Itu jika nilai X-nya itu lebih dari 0. Kita kasih contoh aja biar gampang. X yang lebih dari 0 itu angka berapa sih? Misalkan angka 5 ya. 5. Berarti kayak gini, tanda mutlak dari X itu kan sama dengan X. Kalau tanda mutlak dari angka 5 berarti angka 5 ya. Jadi nilai mutlak dari 5 adalah 5. Sekarang kita lihat pada bagian di bawahnya ini. Oke, tanda mutlak X itu sama dengan min X itu jika nilai X-nya kurang dari 0. Kita ambil contoh. Gini ya, X sama dengan min X gitu kan rumusnya. X yang kurang dari kurang dari 0 itu berarti kan angkanya negatif. Kita ambil contoh negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 itu berapa sih? Berarti kan negatif dari ini yang di dalam tanda mutlak ini kan X, kita anggap X. Berarti negatif dari negatif 3, sehingga hasilnya adalah 3. Jadi nilai mutlak dari negatif 3 itu adalah 3. Gitu.
Maknanya nilai mutlak ini sebenarnya apa sih? Jadi persamaan tanda mutlak X sama dengan A, tanda mutlak X adalah suatu angka, itu artinya adalah jarak X ke 0 itu sama dengan A. Jadi agar jarak X ke 0 itu sama dengan A, maka X-nya itu bisa min A, bisa A. Oke, kita ambil contoh. Misalnya seperti ini ya. Kita bikin garis bilangan di sini. Jarak. Di sini ada angka 0. 1, 2, 3. Minus 1, minus 2, minus 3. Oke. Sehingga di sini ya, kalau kita pengen menghasilkan persamaan tanda mutlak X sama dengan A, itu kan tadi jaraknya. Kalau misalkan kita pengen jaraknya itu 3, berarti ke kanan 3. 1, 2, 3. Kan? Kan jarak 0 ke A. Gitu kan. Jarak 0 ke A. Misalnya A-nya itu adalah 3. Misalnya A-nya itu sama dengan 3. Jarak ke 0-nya itu 3. Berarti, ini kan, sesuatu itu sama dengan 3. Yang di dalam tanda mutlak ini angkanya berapa sih? Itu angkanya bisa 3 ya. Bisa 3, tetapi ini bisa juga diisi dengan angka negatif 3. Karena jarak antara 0 ke negatif 3 itu adalah 1, 2, 3. Jaraknya itu 3 juga. Jaraknya ke 0. Oke. Dari gambar ini, maka mari kita lihat, maka persamaan tanda mutlak X itu sama dengan A. Artinya jarak X ke 0 sama dengan A. Oke. Jadi agar jarak X ke 0 ini sama dengan A, maka X-nya itu sama dengan negatif A atau X-nya itu sama dengan A. Gitu kan. Agar ini tadi hasilnya itu, hasil tanda mutlak sesuatu angka itu adalah 3, berarti yang di dalam tanda mutlak itu bisa 3, bisa minus 3. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Tanda mutlak X itu kurang dari A. Di mana A-nya ini lebih dari 0. Persamaan tanda mutlak X ini kurang dari A, artinya jarak X ke 0 ini kurang dari A. Oke, berarti gini ya. Ini kan ada 0, ada A, ada min A. Ini kan? Oke. Agar jaraknya ini ke 0 itu kurang dari A, kurang dari A tadi ya. Di sini kan jaraknya kurang dari A, di sini juga kurang dari A. Kalau misalnya kita lebihkan di sini, nanti jaraknya kan lebih dari A. Yang kita inginkan adalah jaraknya kurang dari A. Sehingga nilai X yang di dalam tanda mutlak ini itu adalah ini. Minus A kurang dari X kurang dari A. Nilai X yang di dalam tanda mutlak ini harusnya berada di antara minus A dan A. Contohnya adalah, misalkan ada suatu persoalan, tentukan himpunan penyelesaian dari tanda mutlak 2X min 4 kurang dari 8. Oke. Maka jawabannya adalah
ini itu kan tadi dimisalkannya sebagai X. Ini dimisalkan sebagai A. Oke. Berarti kalau kita ubah dalam bentuk yang ada di kanan ini, berarti yang di tengah itu kan X. Maka di sini X-nya adalah apa? 2X minus 4. Yang di kanan kan A. A-nya tadi 8 ya di sini, 8. Yang di sebelah kiri adalah minus A. Berarti minus 8. Selanjutnya, oke. Agar di tengah ini minus 4-nya hilang, maka semua ruas kita tambahkan 4. Yang kiri ditambahkan 4. Minus 8 ditambah 4 jadinya minus 4. Kemudian yang di tengah 2X min 4 ditambah 4 kan tinggal 2X. Yang sebelah kanan 8 ditambah 4 jadinya 12. Kemudian pada baris ketiga ini agar yang di tengah itu jadi X sendirian, awalnya kan 2X, maka dia harus dibagi angka 2. Karena yang di tengah dibagi angka 2, maka yang kiri kita bagi angka 2 dan yang kanan kita bagi angka 2. Sehingga min 4 dibagi 2, sisanya tinggal minus 2 ya. Hasilnya minus 2. Kemudian 2X dibagi 2 tinggal X, dan di sebelah kanan 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 kurang dari X kurang dari 6. Oke. Selanjutnya, nilai mutlak dari X itu lebih dari A. Seperti tadi ya, agar nilainya, ini tadi ada 0, ada A, ada minus A. Kita pengennya hasilnya nilai mutlak dari X itu adalah lebih dari A. Agar lebih dari A, jarak suatu angka ke 0 itu agar lebih dari A, berarti kan X-nya ini harus lebih dari A ya. Kalau enggak, dia harus lebih kecil dari negatif A. Kita kasih contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari tanda mutlak 2X plus 4 lebih dari sama dengan 8. Jawabannya adalah ini. Seperti tadi, di sini ini kan kita misalkan X-nya tadi, yang ini adalah A-nya. Sehingga X ini kan kurang dari minus A. Yang pertama jadinya 2X plus 4 kurang dari sama dengan minus 8. Atau yang kedua tadi kan mintanya X lebih dari A. Sehingga ini adalah 2X plus 4 lebih dari sama dengan 8. Kemudian kita selesaikan 2X, kemudian plus 4-nya ini dipindah ruas ke kanan ya, jadinya min 4. Min 8, min 4, ketemunya min 12. Yang sebelah kanan 2X plus 4 lebih dari sama dengan 8, plus 4-nya dipindah ruas ke kanan, sehingga 2X lebih besar sama dengan 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 2X min 4. Kemudian selanjutnya 2X kurang dari sama dengan min 12. Biar jadi X tok, maka 2-nya dipindah ruas. X kurang dari sama dengan min 12 dibagi 2 ya. Hasilnya min 6. Atau ini yang sebelah kanan 2X lebih dari sama dengan 4. Sehingga X lebih dari sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari sama dengan minus 6 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke. Sekarang selanjutnya kerapatan. Di antara dua bilangan real sebarang yang berlainan X dan Y terdapat suatu bilangan real lain. Dapat juga dirumuskan X plus Y per 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa di antara dua bilangan real sebarang yang lain terdapat bilangan rasional maupun irasional.
Contohnya tentukan kerapatan 2 dan 3. Oke. Gini ya, misalkan 2, 3. Berarti di antara 2, 3 ini ada angka-angka yang lainnya dong. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, dan seterusnya ya. Di antara 2 dan 3 ini bisa disisipi bilangan-bilangan yang lainnya. Dan untuk mengetahui kerapatannya, itu rumusnya ini, X plus Y dibagi 2. Berarti kalau 2 dan 3 itu kerapatannya bisa dicari dengan 2 plus 3 dibagi 2 sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Oke. Misalkan angka lainnya, kerapatan antara 3 dan 4. Misal, jawabannya adalah 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Gini ya. Itu kerapatan. Dan yang ketiga adalah kalkulator. Dalam memudahkan perhitungan tentunya kita akan menggunakan kalkulator. Salah satunya adalah dengan menggunakan scientific calculator seperti ini. Oke, cukup sekian materi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.